Ngeliatin apa sih? Asik banget. Gini mas, aku baca berita kemarin kayaknya banyak banget CPNS yang mengundurkan diri. Terus temenku yang baru kerja beberapa tahun udah promosi aja di kantor. Jangan-jangan di situ ada korelasinya ya? Jadi sebenarnya pola berkarir kita di ASN itu gimana sih mas? Jadi gini Bas, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2020, udah diatur tuh manajemen karir bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen karir itu gimana sih mas? Manajemen karir itu secara pengertian merupakan pengelolaan SDM yang objektif, terencana, dan akuntabel untuk melaksanakan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi dengan menerapkan sistem merit. Sistem merit? Kayaknya pernah denger deh. Itu apa sih mas? Nah, sistem merit itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, latar belakang, kondisi kecacatan. Nah, jadi kalau misalkan sudah menggunakan sistem merit, harusnya udah nggak ada lagi tuh promosi dan mutasi berdasarkan suku, agama, ras, dan lain-lain itu tadi. Oh gitu. Iya. Terus kalau kita mau promosi di jabatan struktural, itu gimana mas? Nah, kalau mau diangkat jadi pejabat struktural, kamu harus terpilih dulu jadi talent di unitnya. Talent? Maksudnya kita harus punya bakat gitu mas? Bukan talentnya itu. Jadi, talent itu adalah ASN yang dalam hal ini ASN Kementerian Keuangan terbaik yang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin masa depan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, SDM-SDM yang sudah menjadi talent ini dikelola, dipertahankan, dikembangkan, dan dievaluasi melalui sebuah sistem yang namanya manajemen talenta. Nah, sejak tahun 2019, promosi di lingkungan Sekretariat Jenderal itu sudah menggunakan mekanisme manajemen talenta loh. Oh, biar proses dan kontrolnya lebih jelas gitu ya mas? Bener banget. Selain itu juga ada manfaat lain, baik itu buat organisasi, apalagi buat talent itu sendiri. Organisasi dapat menemukan dan mempersiapkan pegawai terbaik untuk menjadi future leader atau pemimpin masa depan. Organisasi juga dapat mewujudkan succession planning yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel. Terbentuk iklim kompetensi yang positif, membangun trust atau kepercayaan pegawai terhadap organisasi. Untuk para pegawainya sendiri, jelas, jadi terbuka peluang kesempatan yang lebih luas, seperti peluang kesetaraan dalam pengembangan karir, sarana pengembangan dan aktualisasi diri, mendapat pendampingan yang intensif, karena para talent itu akan memiliki mentor yang eksklusif, mendapat ilmu dan pengalaman dari penugasan yang menantang. Dan seperti yang udah kamu sampaikan tadi, transparansi proses promosi. Proses manajemen talenta itu gimana sih mas? Nah, itu ada beberapa step, Bas. Yang pertama, itu unit kerja harus menganalisis dan menentukan jumlah kebutuhan talent yang dikelola atau dikembangkan. Kebutuhannya berdasarkan jumlah jabatan yang akan kosong di tahun mendatang atau di tahun berikutnya. Untuk menganalisis kebutuhan talent, harus dilakukan satu, identifikasi jabatan target yang diperoleh dari pejabat yang akan pensiun, jabatan yang kosong, atau jabatan yang diproyeksikan akan kosong. Kedua, analisis rasio jumlah kebutuhan talent dibandingkan dengan jumlah jabatan target. Misal, di tahun yang akan datang, ada 20 jabatan eselon 4 yang akan kosong. Nah, unit perlu menganalisis berapa perbandingan talent dan jabatan target yang akan diperebutkan. Misal, berdasarkan analisis rasio unit, jabatan eselon 4 yang akan diperebutkan adalah 1:5. Artinya, setiap jabatan target yang diperebutkan akan dikompetisikan oleh 5 orang talent. Begitu juga seterusnya. Kalau tahapan kebutuhan talent dan rasionya sudah dianalisis, selanjutnya akan dilakukan identifikasi. Siapa aja orang-orang yang memiliki kriteria untuk menjadi calon talent. Cara identifikasinya menggunakan beberapa tools. Yang pertama, pemetaan calon talent yang dihitung berdasarkan hasil kompetensi atau assessment center dan kinerja pada tahun sebelumnya dengan menggunakan NKP. Yang kedua, seleksi administrasi berdasarkan pangkat, golongan, pendidikan, masa kerja,
dalam level jabatan saat ini. Yang ketiga, pemeringkatan dengan komponen tingkat pendidikan, sumber pembiayaan pendidikannya, riwayat pembiayaan, prestasi, riwayat mutasi, dan rata-rata NPKP 2 tahun terakhir. Nah, terakhir, seleksi rekam jejak. Ini diidentifikasi berdasarkan data dari Unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal. Nah, apabila calon talent sudah diidentifikasi, dilanjutkan dengan pembahasan pada sidang forum pimpinan, atau yang kita singkat Forpim. Forpim ini beranggotakan para pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan talent yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Intinya, sidang Forpim ini membahas dan menetapkan talent pada unit tersebut dengan mengharmonisasikan analisis yang sudah dilakukan, data hasil pemeringkatannya, dan juga jabatan target pada unit tersebut. Kalau talentnya sudah ditetapkan, para talent akan dilakukan pengembangan kompetensi secara eksklusif untuk mempersiapkan talent sebelum menduduki jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau posisi lain yang dianggap strategis. Pengembangan talent ini meliputi pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, serta pemahaman pengendalian internal. Dalam proses pengembangan ini, para talent juga akan didampingi oleh mentor yang merupakan atasan langsung dari talent yang bersangkutan. Jadi, para talent punya sarana dan wadah dalam pengembangan diri mereka secara eksklusif. Setelah serangkaian proses pengembangan talent, para talent akan diukur kesiapannya untuk dipromosikan dengan melalui seleksi. Nah, seleksi jabatan dilakukan dalam rangka evaluasi pengembangan talent dengan melalui seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Hasil rangkaian seleksi pada jabatan target akan dibahas dalam sidang tim penilai kinerja atau dulu biasa kita kenal dengan Baperjakat. Nah, di sini dibahas dari hasil seleksi tersebut, siapa talent yang dinyatakan paling fit pada masing-masing jabatan target. Kalau sudah ditetapkan, barulah talent tersebut bisa diangkat ke jabatan yang lebih tinggi. Oh gitu, aku sekarang paham Mas. Satu lagi, melalui seleksi tadi kan nggak semua talent dapat kesempatan promosi. Nah, untuk talent yang nggak dapat kesempatan promosi, ini treatmentnya gimana Mas? Nah, prosesnya belum selesai sampai di situ. Jadi, untuk talent-talent yang belum berkesempatan untuk dipromosikan, itu akan diikut sertakan dalam program retensi talent. Kamu udah pernah dengar belum? Retensi talent, pernah baca sih retensi pegawai. Mungkin sama tapi ini khusus untuk talent gitu ya Mas? Nah, bener banget. Pada prinsipnya, retensi talent itu adalah sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi serta kinerja mereka, walaupun belum mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan. Ini juga merupakan penghargaan loh yang diberikan organisasi kepada para talent. Dan harapannya, di tahun-tahun berikutnya, talent tersebut justru meningkatkan motivasi dan meningkatkan komitmen kerja mereka. Oh gitu, aku ngerti sekarang. Makasih ya Mas penjelasannya, aku jadi semakin semangat nih. Nah gitu dong, harus tambah semangat dan jadi dorongan motivasi juga buat kita ya. Siap. Dari tadi ngobrolnya serius mulu, kopi dulu.